pengen tahu aja, disimak, nyemplung ke situ, terpengaruh. Tapi kalau cuma berbuat baik dunia, tidak ada imannya, Allah balas di dunia. Adilnya Allah dibalas di dunia karena dia mengerjakan untuk dunia. Untuk menguatkan argumentasi, kadang-kadang bawa gelar sehingga terlihat seperti meyakinkan, padahal itu musuh yang paling berbahaya kata Al-Quran. Dalam konteks penyoal agamanya, maka tempat kembalinya yang paling istimewa di neraka kata Allah. Yang paling istimewa di neraka. Apa itu? Jadi tafsirnya sebelumnya sudah ada. Kalla, jangan, itu bahaya. Itu saking sayangnya Allah. Kalau tidak sayang nggak akan diperingati. Orang tua kalau sayang, kadang-kadang demikian kan? Jangan. Ya, marahnya orang tua kan bukan karena benci, tapi lebih karena sayang kan? Karena tahu, karena punya pengalaman. Apalagi Allah yang tahu segalanya. Ya, karena Allah betul-betul sayang, ibu punya rahim, ibu marah. Allah sifatnya rahim. Itu. Jadi ketika menyampaikan misalnya dengan keras peringatan, pengingat. Ya, itu ditafsirkan awalnya bukan karena sifat ghadab atau marah bencinya, bukan, karena sayangnya. Mumpung belum meninggal, masih ada kesempatan taubat. Jangan lakukan itu. Kalla, jangan, itu bahaya. Bahaya. Jangan lakukan. Ya. Jelas di sini? Baik. Teruskan ayatnya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Masih di An-Nisa ayat 140. Innakum idzam mithluhum. Ini yang saya sebut menular. Itu Allah yang sampaikan langsung. Kalau kamu terus ikut ceramahnya, ikut pengajiannya, baca bukunya, pengen tahu aja, disimak, nyemplung ke situ, terpengaruh. Karena orang-orang semacam ini, munafik itu di Quran, itu disifati dengan kata-katanya sering menarik. Retorikanya cantik, logikanya kayak bagus. Padahal menjauhkan Anda dari Allah. Yang dipertaruhkan tuh iman. Iman tuh kunci akhirat. Gak ada iman, celaka akhirat. Hitungan akhirat tuh bukan perbuatan dunia, tapi iman kunci dasarnya. Ya, iman. Makanya ada orang sholat, ada orang puasa. Ada orang sholat, ikut puasa, ikut zakat, ya, ikutan semua itu. Bisa masuk surga enggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Ini biar cepat. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, bisa masuk surga enggak? Belum tentu kalau dia tidak beriman. Nah, imannya nomor 1. Kan sekarang ada orang sholat ikut-ikutan sholat kan, tapi belum beriman. Puasa ikut-ikutan puasa. Ya kan? Kalau dikerjakan tanpa iman, itu hanya perbuatan dunia saja. Dapat apresiasi, ya, ada petunjuk cepat hidayah. Alhamdulillah masuk Islam, alhamdulillah. Ada dalam kebaikan, dalam pengertian kita sebagai mukmin. Mesti yakin itu. Tapi kalau cuma berbuat baik dunia, tidak ada imannya, Allah balas di dunia. Adilnya Allah dibalas di dunia karena dia mengerjakan untuk dunia. Itu yang dimaksudkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bima makna si fulan itu orang baik ya Rasulullah. Si fulan itu non muslim, baik sekali. Dia nyumbang, dia bantu, dia donasi. Ya, perbuatannya baik. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak? Itu yang turun langsung ayat. Surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dengan keadilanku kata Allah. Karena dia mengerjakan itu, motivasinya dunia bukan akhirat. Maka dibalas dengan balasan dunianya. Allah adil. Kan kalau ngerjakan dunia dibalas akhirat tidak adil kan? Dunia ya balas dengan dunia. Aku balas cepat kata Allah untuk memberikan kenyamanan dunianya. Kalau dia mau kembali kepada konsep akhirat, di akhirat diberikan. Maka di akhirat gak jadi apa-apa kecuali debu yang berterbangan. Turun ayatnya. Karena itu kunci akhirat itu imannya. Iman ini yang penting. Nah, saking kencangnya peringatan itu turun, kalla, jangan lakukan, ini bahaya. Makanya kalau ada orang yang nyeleneh, yang tidak jelas, jangan sertai. Jangan iseng-iseng, tinggalkan aja langsung, bahaya. Nah, orang-orang seperti itu tipikalnya kadang-kadang bicaranya pintar, tapi tanpa sadar membawa Anda menjauh, ujung-ujungnya nggak sholat, ujungnya nggak puasa. Yang paling bahaya menyoal keyakinan sendiri. Ya, di mana ditemukan kalimat itu? Di Al-Baqarah misalnya, di ayat ke-204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada orang yang karakter hidupnya ketika bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik. Kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran, dipotong-potong, bawa untuk menguatkan argumentasi. Kadang-kadang bawa gelar sehingga terlihat seperti meyakinkan,
padahal itu musuh yang paling berbahaya, kata Al-Quran. Dan dia bawa status, bawa gelar. S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Masuk banyak. Karena saya suka pengen senyum sendiri, ini orang belajar tinggi-tinggi sampai S3. Tapi gak kenal Allah, kalah sama anak TK yang belum sekolah SD. Saya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau konslet pulangnya? Sekolah tinggi-tinggi tapi gak kenal Allah. Sedangkan ilmu itu ada untuk menguatkan iman. Anda kalau belajar di kampus IPK 4 gak kenal Allah, belum pintar Anda. Belum pintar. Karena ilmu itu ada untuk mengenalkan kepada Allah. Ilmu apapun itu. Karena itu dibuka iman dulu baru ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi semua perangkat hidup yang ada sekarang itu untuk mengenal Allah. Anda punya jabatan sekarang, pangkat, bintang, macam-macam, tinggi. Tapi kalau dengan kedudukan itu belum mampu mengenalkan bahkan diri Anda kepada Allah, itu belum diakui di hadapan Allah. Ya, harta juga demikian. Berapa banyak harta yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah? Kalau udah ditambah sampai miliaran, triliunan, belum kenal Allah juga, mau berapa banyak lagi? Sedangkan itu tidak dibawa pulang. Karena jangan lakukan begitu. Teruskan ayatnya. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau ada orang mempertahankan nifaknya dan mempertahankan kemunafikannya dalam konteks penyoal agamanya, maka tempat kembalinya yang paling istimewa di neraka, kata Allah. Yang paling istimewa di neraka. Apa itu? Jahannam. Bahkan nanti kalau terus baca sampai ayat berikutnya akan ditemukan kalimat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di tempat yang paling bawah, di keraknya. Di keraknya. Disatukan dengan orang-orang ingkar. Nah itu bahaya. Makanya kalau ada yang menyoal Nabi, menyoal ajaran, yang pertama kita lakukan menjauhi itu, yang kedua kita doakan. Yang ketiga kita ingatkan dengan cara yang lembut. Jelas? Halo? Jelas ya? Dan didoakan, karena masih punya hak untuk jadi soleh sepanjang hidup. Itu yang mungkin sering saya tekankan. Karena boleh jadi bisa menjadi seorang pecinta Islam yang tinggi ketika menemukan kesadaran. Dan kita dorong dengan doa. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu melembutkan hati.